Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing mengenai salah satu instrumen investasi juga yang sangat cocok bagi kaum milenials atau bagi investor pemula. Apa itu? Yaitu P2P lending atau peer-to-peer lending. Apa itu peer-to-peer lending? Tonton terus video sampai selesai. Namun jangan lupa silakan like, subscribe, komen di bawah ini. Oke? Peer-to-peer lending adalah sebuah instrumen investasi yang sangat cocok bagi kaum millennials atau bagi investor pemula. Jadi pada prinsipnya skemanya seperti ini ya. Jadi si peminjam mengajukan dana pinjaman ke sebuah perusahaan fintech atau marketplace. Kemudian si fintech atau marketplace tersebut menawarkan kepada si investor. Jadi pada prinsipnya sama seperti bank. Ya, jadi misalkan orang menabung deposito di bank. Kemudian bank mengolah dana deposito tersebut untuk memberikan kredit kepada orang, UMKM, perusahaan dan lain-lain. Kemudian bank tersebut mendapatkan imbal hasil dari kredit tersebut lalu menyalurkan kepada nasabah. Pada prinsipnya sama seperti itu, artinya peer-to-peer lending ini menggantikan posisi bank tersebut. Jadi hanya lewat aplikasi. Jadi mempertemukan antara si peminjam dengan si investor. Contoh kasus, si perusahaan A akan membangun sebuah proyek membutuhkan dana 1 miliar. Kemudian dia mendaftarkan diri kepada sebuah fintech peer-to-peer lending. Kemudian si fintech peer-to-peer lending itu menawarkan di aplikasinya kepada investor. Biasanya minimal pembiayaannya itu beraneka ragam, bisa mulai dari 100.000 atau bisa jadi 1 juta dan kelipatannya. Jadi hanya melalui aplikasi via Android atau di laptop komputer, si marketplace tersebut itu memberikan jenis-jenis pinjaman kepada si investor. Nanti si investor tersebut bisa memilih dengan berbagai pertimbangan lewat aplikasi. Jadi seperti itu. Pada prinsipnya adalah sebuah marketplace atau perusahaan fintech yang mempertemukan antara si peminjam dengan si investor dengan imbal hasil tertentu, rata-rata di atas bunga BI ya, bunga bank, BI rate. Jadi bisa sampai 10 sampai 20%. Oke, setelah kita mengetahui secara garis besar pengertian dari peer-to-peer lending itu, di sini saya akan menjelaskan 4 alasan utama. Yang pertama, registrasinya sangat mudah dan cepat, di mana kita tidak usah mengajukan ke perusahaannya langsung atau mengirim berkas via pos, tidak usah. Hanya lewat aplikasi, bisa di-download lewat Play Store, bisa pakai iPhone, pakai Android juga bisa. Kemudian hanya kita bisa mengirimkan KTP, NPWP via download aja via aplikasi tersebut, dan nggak sampai 1 hari, bahkan ada yang 15 menit, 20 menit itu bisa langsung diverifikasi. Manfaat yang kedua adalah memberikan imbal hasil yang lebih daripada BI rate atau bunga bank pada umumnya, di mana rata-rata BI rate atau bunga bank atau deposito itu kurang dari 10%, ya antara 5, 6, 7, 8 itu sangat tinggi ya. Namun di pendanaan peer-to-peer lending ini, si peminjam mampu memberikan jaminan imbal hasil 10-20% pada si investor. Yang ketiga adalah nominal pembiayaan bisa dimulai dari Rp100.000. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena mungkin tidak punya tabungan yang sampai berjuta-juta. Hanya dengan nominal Rp100.000 kita bisa mendanai atau membiayai sebuah perusahaan perorangan atau perkumpulan dengan imbal hasil tertentu. Namun lebih baiknya kita kumpulkan uang dulu minimal 1 juta lah untuk bisa pembiayaan, biar mendapatkan lebih banyak imbal hasil daripada hanya Rp100.000. Dan yang keempat, nilai atau nominal dari imbal hasil itu tetap per tahunnya.
Berbeda dengan saham atau reksadana atau emas yang nilainya dari hari ke hari, bulan per bulan itu bisa fluktuasi ya, bisa naik turun. Namun di peer-to-peer lending ini nilainya tetap, misalkan di awal perjanjian kita memilih sebuah perusahaan yang meminjam dengan imbal hasil 20% per tahun, nanti di akhir tahun dibayar dengan 20% plus pembiayaan pokok, jadi tidak mengalami penurunan atau perubahan. Di situ manfaatnya. Jadi kita bisa sambil bekerja, bermain dan melakukan aktivitas lainnya tanpa perlu memikirkan fluktuasi naik turun harga. Sebelum itu teman-teman, kalau boleh saya mau berpesan ya, sebelum kita memulai investasi di peer-to-peer lending ini, sebaiknya langkah pertama antisipasi kita adalah kita harus mengecek perusahaan vintage peer-to-peer lending ini ke dalam website OJK. Jadi perusahaan itu apakah sudah terdaftar dan apakah sudah memiliki izin OJK. Kenali dulu profil resiko ya dalam memilih sebuah peminjam. Profilnya kita ketahui dulu. Apakah dalam riwayatnya dia meminjam itu on time dalam pengembalian, atau gagal bayar, atau telat bayar. Jadi ada beberapa resiko ya. Yang pertama, resiko 100% ditanggung oleh investor. Artinya apa? Yaitu gagal bayar. Skema kedua itu biasanya beberapa aplikator atau fintech atau marketplace di sini itu ada dana proteksi, ada dana asuransi, di mana jika suatu saat si peminjam gagal bayar, maka akan dikembalikan misalkan 80%, 75% uang kita. Jadi kita tidak rugi 100%, melainkan hanya 25%. Bayaran tidak tepat waktu. Dan ini sering dijumpai ya, sebagian besar lah yang sudah pernah terjun di dunia peer-to-peer lending. Artinya misalkan jangka tenor waktunya 3 bulan, bisa molor 10 hari, bisa molor 15 hari. Itu adalah resiko-resiko yang ada pada investasi di peer-to-peer lending. Mungkin itu saja yang pengertian peer-to-peer lending secara sederhana. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian jika bisa bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investor.